Dalam sebuah cuitan, Tengku Jul menjelaskan bahwa ketika seorang muslim meninggal nanti, ia bukannya mendapat 72 bidadari, tetapi menjadi 4.900 bidadari. Banyak banget. Perkiraan Tengku Jul ini sangat luar biasa. Mungkin saja Kisanak hanya di zaman Jokowi ini, jatah kuota bidadari bisa naik berkali-kali lipat. Tengku tidak menjelaskan bagaimana caranya mengurus 4.900 bidadari itu secara bersamaan. Sementara Agim yang mengurus 2 orang saja diperkirakan sudah kerepotan minta ampun. Jika dipikir-pikir Kisanak, kasihan nasib para pejantan di surga menurut definisi Tengku Jul nantinya. Dengkul mereka amblas, sering masuk angin karena nggak sempat memakai pakaian dalam. Bukan para lelaki nanti di dalam surga adalah maklusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Fiha ma tashtahil anfus. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng Pak. Iya, saya kan baru mikir. Iya, langsung datang. Silakan, pelan-pelannya datang. Pengen jus apa? Langsung datang. Jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, saya lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan molek. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa, tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang.
Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti deh, berhenti. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Semua orang mendapatkan surga sebagai tempat tinggal kelak. Di sana ada banyak kenikmatan, dari makanan sampai minuman. Bahkan tahukah Anda, kalau ada pasar di surga, seperti apakah pasar yang ada di sana? Apa saja yang diperjualbelikan? Dan apakah semua kalangan mengunjungi pasar? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana fungsi pasar di surga? Ini nih, keren nih. Pasar adalah tempat orang berjual beli. Di sana banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Betul. Hal ini dijelaskan dalam Syarh Sahih Muslim. Karena pasar umumnya adalah tempatnya orang curang, Iya. menipu, Saya transaksi banyak riba, ditipu dulu sumpah jualan. palsu, menyalahi janji, tidak ingat Allah, dan aktivitas lainnya yang semakna. Betul. Masjid adalah tempat turunnya rahmat, sementara pasar kebalikannya. Iya. Banyaknya hal-hal negatif di pasar menjadikannya tempat yang tercelah. Iya. Terdapat banyak dalil yang menyebutkan tercelanya pasar. Salah satunya berasal dari perkataan Salman Al-Farisi. Beliau berkata, "Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya." Hadis Tempat riwayat ngumpul Muslim. setan, guys. Hati-hati kamu masuk pasar. Tak hanya di dunia, pasar juga terdapat di surga. Oh. Namun, tentu saja berbeda dengan yang ada di dunia. Hmm. Lalu seperti apa pasar yang ada di surga? Ya, seperti apa? Setiap hari Jumat, penduduk surga akan mengunjungi pasar di surga. Pasar itu adalah Oi. tempat Wait. Sebelum lanjut ini, Mbak. Setiap hari Jumat. Loh, berarti di surga masih ada hari-hari ya, Mbak? Apakah di sana masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Kalau masih ada pergantian hari, berarti di sana masih ada waktu masih berguna. Artinya surga itu masih ada dalam time and space, ada dalam suatu ruang dan waktu begitu, sehingga ditandai dengan hari-hari. Mungkin teman-teman bisa bantu saya kalau ada yang bisa menjelaskan hal ini, tolong dijelaskan dengan baik dong di kolom komentar, dan jangan pakai caci maki gitulah. Kita ini kan mau belajar. Silahkan teman-teman nanti beri penjelasan ya. Lanjut. perjumpaan teman ataupun saudara. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka. Di hari-hari Hingga lain mereka semakin indah dan tampan. Mereka Ya. pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, 'Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan.' Kayaknya Mereka pun ada berkata, salon di pasar "Kalian itu pun ya. semakin bertambah indah dan Jadi cantik." pulang dari Hadis sana riwayat Muslim. tambah indah dan cantik. Nampaknya ada salon. Pasar diciptakan di sana sebagai lokasi saling menyapa, saling curhat, ataupun saling melemparkan candaan. Hal ini dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah. Pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain, supaya bertambah kenikmatan. Berarti nggak ada merasakan handphone kelezatan di saling sana kayaknya. berbincang-bincang, Nggak dan bisa saling saling mengenang telepon. apa yang terjadi di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat, sebagaimana pada hadis, agar mereka bisa saling Ini kok berjumpa lagi satu macam sama nyanyi di lain. gereja nih. Lalu apa yang dijual di pasar surga? Nah, ini dia nih. Memang ada pasar, tapi di sana tak ada transaksi jual beli. Gitu. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, lantas kami mendatangi pasar yang dikelilingi oleh para malaikat.
Di dalamnya terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, Oh, belum pernah terdengar oleh telinga, berarti hanya dan belum pernah dilihat. terbersit dalam hati. Lantas dibawakan untuk kita apa yang kita inginkan. Di pasar tersebut tak ada sesuatu yang dijual dan tak ada transaksi pembelian. Di pasar itulah para penduduk surga saling bertemu. Semua orang bisa bertemu di sana. Tidak ada yang hina di surga. Berarti lebih tepatnya bukan pasar kali ya, karena kesan dari pasar itu kan jual beli, ada transaksi gitu. Nah ini kalau cuma tempat curhat, tempat bertemu, berarti ini lebih tepatnya mungkin balai room ya, atau taman kota misalnya, atau apa namanya ya, biasanya tempat-tempat public area begitu. Lebih tepatnya gitu kali ya, karena kalau disebut pasar berarti kan nggak sesuai dong kan konsep pasar di dunia itu kan harus ada transaksi jual beli, ada penjual, ada yang beli. Tetapi ini kan nggak ada transaksi jual beli, berarti mungkin istilahnya kali ya, atau gimana sih deskripsi pasar sesungguhnya kalau kita lihat dalam perspektif kita manusia yang terbatas ya. Tapi ini kan nggak ada jual beli ini. Ya, teman-teman yang punya penjelasan dengan hal ini mungkin bisa bantu menjelaskan, karena dari pembuat video ini kan dia hanya menyampaikan ayat-ayat dalam hadis. Nah, tidak dijelaskan lebih rinci konsekuensi dari penggunaan kata pasar itu kan harusnya dalam konteks kita di dunia itu pasti ada transaksi jual beli. Tetapi ini kan hanya untuk mereka bertemu, curhat, bercerita satu dengan yang lainnya. Nah, ini lebih tepatnya ya, ini taman kota atau sebuah tempat perjumpaan untuk bisa cerita satu dengan yang lainnya. Apakah semua orang mengunjungi pasar? Nah, itu dia. Syekh Abdullah Al-Faqih memberi penjelasan bahwa orang yang pergi ke pasar hanyalah kaum laki-laki. Oh. Beliau berkata, zahir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa yang pergi ke pasar surga hanyalah laki-laki tanpa wanita. Oh. Dalam hadis disebutkan bahwa Laki-laki mereka kembali kepada nggak perlu keluarga bawa mereka dari dompet kali. pasar, yaitu istri-istri mereka. Kembalinya laki-laki kepada istri mereka menunjukkan bahwa istri mereka tidak ikut ke pasar surga. Para Ya. perempuan tentunya tak usah khawatir tidak kebagian pertemuan di pasar. Perjumpaan antara Ya, saya pikir nggak perlu juga kali ya bawa istri. Gimana bawa istri sebanyak itu dibawa ke pasar, berarti membludek orangnya. Satu suami bawa istrinya itu nggak tahu ya berapa puluh satu suami, istrinya sebanyak itu ya. Jadi saya pikir wajar lah kalau semua yang pergi hanya laki-laki. Kan gimana tuh satu laki-laki kalau semuanya masing-masing bawa istri kan, berarti tempat itu mungkin ya nggak tahu apa penuh sesak kah atau gimana gitu. penduduk surga yang satu dengan yang lain, tak hanya di pasar surga. Mereka bisa saling mengunjungi di rumah mereka. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam fatwa Al-Lajnah Daimah. Tidaklah pertemuan penduduk surga hanya di pasar saja, akan tetapi mereka saling mengunjungi di rumah kerajaan mereka. Di rumah kerajaan siapa saja terserah mereka. Bisa bertemu di bawah pohon, di pinggir sungai, dan di semua tempat rekreasi yang bermacam-macam. Kapan saja mereka ingin jika waktunya sesuai, mereka menikmatinya dan menginginkannya. Acara silaturahmi penduduk surga telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga saling mengunjungi. Dalam fatwa Al-Lajnah Daimah dijelaskan bahwa inilah saling mengunjungi yang memuaskan, kehidupan yang bahagia, hubungan sosial yang tak terputus, dan kelezatan yang terus-menerus. Mantap. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai pasar yang ada di surga. Pasar dijadikan sebagai tempat saling bertemu, bercanda, dan saling bercerita. Di sana, tak ada transaksi jual beli seperti pasar yang ada di dunia. Surga menjadi tempat yang diidamkan oleh semua orang, karena kenikmatan yang ada di dalamnya. Kenikmatan itu digambarkan dalam berbagai dalil. Siapa yang bertakwa, dialah yang akan menjadi salah satu penghuninya. Hal ini sesuai firman-Nya. Oke. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Mbak untuk penjelasannya ya. Jadi dari penjelasan ini saya menangkap bahwa nampaknya di surga yang diceritakan ini masih ada ruang dan waktu
waktu. Hal ini dapat kita lihat bahwa ternyata masih ada hari Jumat di sana, masih ada penandaan hari-hari. Jadi ini masih dibatasi oleh waktu tertentu, atau masih ada pergantian waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, di sana juga masih ada ruang yang nampaknya terbatas, karena dikatakan ada pasar, ada satu tempat yang dimana para pria-pria muslim akan berkumpul dan curhat di sana, bercerita satu dengan yang lainnya tentang di bumi begitu. Jadi ini berbicara bahwa seolah-olah surga itu adalah satu tempat, ada dalam satu space, satu ruang. Nah, ini menarik untuk saya bisa mendapatkan kajian lebih lanjut dari teman-teman muslim. Barangkali ada yang berkenan untuk bisa menjelaskan apakah benar surga dalam Islam itu masih dibatasi oleh ruang dan waktu, atau seperti apa sebenarnya penjelasan lebih detailnya terkait dengan ayat-ayat dalam hadis yang disebutkan tadi. Silakan teman-teman memberi komentar dengan santun, dengan beradab, karena dari budi bahasa Anda ketahuan derajat dan adab saudara. Demikian video ini. Terima kasih untuk sahabat yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video yang lain.